Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk anak kelas 7. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan bahan serat. Nah, pengolahan bahan serat ini harus melalui proses. Nah, proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama, dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama ada pemintalan benang. Pemintalan benang itu dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Nah, pada gambar dapat kita lihat gambar pemintalan benang. Nah, untuk yang kedua adalah penggulungan benang. Nah, penggulungan benang ini ya, benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Pada gambar adalah seorang wanita yang sedang menggulung benang. Nah, untuk selanjutnya pencelupan warna. Nah, benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Nah, selanjutnya benang dikeringkan. Yang penenunan benang menjadi kain. Nah, setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dari proses pengolahan bahan tekstilnya. Nah, kita masuk ke proses produksi kerajinan bahan serat. Proses produksi ini, jadi teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Nah, adapun teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri yaitu pertama menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Nah, menenun di sini menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Nah, yang kedua menjahit. Menjahit ini adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau bisa juga dengan mesin jahit. Nah, yang selanjutnya adalah mengikat. Mengikat adalah menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Nah, selanjutnya ada produk dan proses kerajinan bahan serat. Nah, di sini dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptanya harus mengacu pada persyaratan. Nah, adapun syarat-syarat perancangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegunaan, atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai fungsinya. Seperti gambar di samping adalah wadah mangkuk, fungsinya untuk menyimpan bahan-bahan yang mesti digunakan. Nah, gambar selanjutnya bisa lihat ada gambar mangkuk berisi bakso. Nah, misalnya Anda makan bakso dan menyimpannya di piring itu rasanya tidak sesuai kan karena bakso memiliki kuah yang banyak jadi harus menggunakan mangkuk. Nah, yang kedua ada kenyamanan. Kenyamanan ini benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya pada gambar bisa kita lihat perbedaan gambar ini mug ya bagi yang
Ada gambar cangkir, gelas, gelas dengan punya pegangan, masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, yang pertama ini adalah gambar mug. Orang bisa menggunakan ini serbaguna ya, boleh untuk minum teh. Oke. Pada gambar di samping ada gambar mug yang warna hitam ini. Ini gelas yang memiliki pegangan, ini cangkir dan ini gelas. Nah, mereka berbeda. Cangkir ini digunakan untuk menggunakan orang yang pengen minum teh, tapi dalam jumlah sedikit. Nah, untuk mug bisa digunakan untuk apa saja, minum air putih, air mineral, minum teh. Nah, untuk gelas digunakan menggunakan air yang dingin atau air es. Yang ini boleh menggunakan air hangat, boleh juga air es. Ini sesuai benda kerajinan yang menyenangkan. Jika Anda senang tentunya dengan contoh gambar di samping ini, Anda boleh lihat benda ini nyaman jika minum teh, tangan tidak panas karena memiliki pegangan. Oke, untuk selanjutnya keluasan flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu. Nah, sepatu ini harus sesuai dengan anatomi kaki dan ukuran kaki. Nah, jika sepatu tidak sesuai dengan anatomi atau bentuk kaki, maka ketika menggunakannya akan terasa sakit jika tidak sesuai dengan size atau ukuran kaki. Nah, seperti sepatu sport dan sepatu high heels ini, pada gambar seorang perempuan mengukur panjang telapak kakinya. Selanjutnya, keempat adalah keamanan safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Nah, contohnya piring, jika piringnya bergerigi atau piringnya dari plastik, maka itu bisa membahayakan si pemakai. Nah, karena itu piring dibuat dari keramik seperti ini. Contohnya juga melamin. Melamin itu tidak terlalu aman untuk digunakan. Piring seperti ini melamin tidak terlalu aman. Yang aman adalah piring berwarna putih ini dari keramik. Nah, di bawah adalah piring dari rotan. Biasanya digunakan untuk piring buah atau bisa juga pakai nasi atau wadah ikan tapi dialasi dengan daun pisang. Jadi benda kerajinan itu tidak boleh membahayakan si pemakai. Oke, yang kelima adalah keindahan atau estetik. Nah, benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Nah, keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya bentuk, hiasan, atau ornamen dan bahan bakunya. Contohnya, piring yang di atas ini memiliki bentuk yang tidak teratur tapi sangat indah ya, biasanya untuk ibu-ibu biasanya suka memiliki piring yang seperti ini, atau ketika kita ke restoran biasanya mereka menyajikan piring seperti ini untuk wadah sambal, tempat ikan dan segala macam. Nah, untuk gelas di samping biasanya ini digunakan untuk minum jus atau minum anggur untuk mereka yang mengkonsumsi anggur. Nah, untuk gambar cangkir ini adalah benda yang memiliki daya tarik ya, karena motifnya, bentuknya yang sangat indah. Lalu yang di sampingnya lagi adalah gambar mug. Ini adalah mug ya, mug. Mug itu bukan cangkir, tetapi boleh memiliki fungsi yang berbeda dari cangkir. Nah, boleh dipakai untuk minum kopi, minum teh, air mineral. Oke, ini adalah mug yang memiliki jumlah isi yang lebih banyak. Nah, gambar mug ini lebih indah dibandingkan gambar mug yang bertuliskan seperti biasanya. Nah, ini lebih indah karena ada ornamen atau hiasan-hiasan gambar pada mug ini, juga warnanya yang lebih menarik beserta bahan bakunya. Nah, itu adalah syarat-syarat perancangan yang harus kita ketahui ya. Ada kegunaan
Utility, kenyamanan, comfortable, keluasan, flexibility, keamanan, safety, keindahan, estetik. Itu adalah syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Demikian materi untuk hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti atas apa yang Ibu sampaikan. Sehat selalu untuk kalian semua. Terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.